Yang pertama di sini ada hakikat perlengkapan kantor. Menurut Erika Resuda, perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan oleh para pekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Perlengkapan kantor adalah alat atau perangkat yang membantu mengelola kantor dengan lebih cepat, akurat, dan lebih efisien. Kemudian, fungsi, kegunaan, dan jenis perlengkapan kantor. Yang pertama yaitu fungsi perlengkapan kantor. 1. Sebagai sarana penyimpanan arsip. 2. Sebagai alat bantu pekerjaan kantor. Berikutnya yaitu kegunaan perlengkapan kantor. Yang pertama, untuk mendukung pekerjaan kantor. Kedua, mempermudah proses pelaksanaan kantor. Ketiga, memperoleh hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai aset kantor. Berikutnya yaitu jenis perlengkapan kantor. Yang pertama ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Lanjut yaitu perabot kantor. Secara umum perabot kantor dapat diartikan sebagai benda yang tahan lama dan memiliki sifat tidak habis pakai dan dapat digunakan secara terus-menerus. Jenis-jenis perabot kantor yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri yaitu yang pertama filing kabinet, kedua yaitu folder, 3 lemari besi kaca, 4 laci lemari, dan 5 lemari arsip. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam memilih peralatan kantor. Yang pertama adalah pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Yang kedua, kebutuhan dari seorang pegawai dan perseorangan. Yang ketiga, penghematan jumlah dan nilai waktu seluruhnya. Yang keempat adalah fleksibilitas penggunaannya. Menurut Muhammad Ali, inventaris adalah daftar atau catatan yang harus dimiliki perusahaan yang dipakai untuk menjalankan kegiatan usahanya. Berikutnya adalah tujuan dari inventaris, yaitu untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Berikutnya adalah cara untuk inventaris. Yang pertama, mencatat semua barang dengan lengkap dan juga memberikan tanda seperti seri atau barcode. Yang kedua, membuat skala prioritas berdasarkan barang dengan perputaran paling cepat sampai paling lambat. Yang ketiga adalah memantau stok barang secara berkala untuk memastikan bahwa catatan itu seperti dengan kondisi yang ada di gudang. Berikutnya akan disampaikan oleh Sylvie. Oke, selanjutnya adalah inventaris yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Kediri, yaitu untuk pemberian nomor inventaris berdasarkan nomor urut pemberian dan tahun pembelian. Untuk kegiatan inventaris barang dilakukan setiap bulan dan setiap pembelian barang. Kemudian nanti akan di-input data lewat Microsoft Excel yang nantinya akan dikirimkan ke kantor pusat yang berada di Yogyakarta. Lebih lanjut, Bu menjelaskan inventarisasi barang milik negara yang dikuasai atau lengkap. Untuk saat ini kendala yang dihadapi dalam melakukan inventaris di SMP Muhammadiyah 2 Kediri belum ada, karena setiap barang yang datang langsung dilakukan pencatatan di buku induk inventaris. Selanjutnya yaitu pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang inventaris kantor. Yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan adalah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan kantor. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan inventaris atau aset kantor merupakan salah satu cara untuk mempertahankan agar kondisi aset tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini juga memiliki tujuan untuk menjaga aset terhindar dari kerusakan yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu penghapusan. Matin dan Fuad menyatakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris barang, karena sarana dan prasarana tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya adalah pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Yang pertama yaitu pengadaan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Kediri dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dengan melalui dana BOS. Selain itu, terkadang juga terdapat hibah dari Dinas Pendidikan. Untuk pengadaan yang rutin dilakukan adalah komputer, laptop, dan printer. Mengingat yang masih kurang karena setiap tahun kebutuhannya akan meningkat. Hal ini dikarenakan
di SMP Muhammadiyah 2 Kediri menerapkan ujian berbasis komputer. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Untuk pemeliharaan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Kediri dilakukan setiap bulan dengan melakukan pengecekan berkala, dan jika barang yang rusak akan segera dibenahi. Dan untuk penghapusan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Kediri masih belum dilakukan. Jadi barang yang tidak terpakai masih disimpan di gudang. Dan harapannya mungkin segera dilakukan kegiatan penghapusan agar nantinya tidak mengganggu produktivitas belajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok lagu. Terima kasih atas partisipasinya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.